Nih, aku tutup sekalian. Pagar sialan, ikut-ikutin bikin kesel aja. Di sebuah gang yang biasanya tenang, tinggal seorang pemuda bernama Doni. Hampir tiap malam, kepulangannya selalu bikin orang-orang terbangun. Mantap, baru kedengaran garang kalau digas kayak begini. Doni sebenarnya bisa langsung masuk rumah dengan tenang. Tapi entah kenapa, ia selalu senang kalau suara motornya bikin satu gang nengok. Aduh, kebangun lagi kan? Ya Allah, Doni. Shh, 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 shh. Udah sayang, jangan nangis. Ibu di sini, udah ya. Doni, kamu tuh kenapa sih? Udah tahu pulang malam, masih aja motornya digeber-geber. Biar apa sih? Berisik tahu gak? Aduh Bu, cuma bunyi kayak gini doang. Padahal lebay banget sih. Apaan sih kamu? Dibilanginnya ngelawan aja. Bayinya Bu Mira sampai nangis lagi gara-gara kamu tuh. Ya bukan salah aku dong kalau bayinya gampang kebangun. Jangan ngomong gitu. Kamu sengaja banget geber motor sama banting pagar kenceng-kenceng. Ngapain coba begitu? Lah, terus aku harus kayak gimana? Itu motor aku. Pagar rumah juga pagar rumah kita kok. Ya gak harus bikin orang satu gang kesel juga kali, Don. Dibilangin denger, napa sih? Ah, udah deh Bu, aku lagi capek nih. Jangan ikut-ikutan nyalain aku lah. Ibu bukan asal nyalahin. Ibu malu. Tiap malam tetangga keganggu gara-gara kelakuan kamu. Bener-bener ya. Biarin aja mereka ngomong apa. Besok juga lupa. Jangan nunggu Mafala jadi gede dulu baru mau sadar. Hati-hati, kualat kamu. Bu Ningsih, maaf ya saya datang pagi-pagi. Saya nggak tahu mesti mau ngomong gimana lagi. Pasti gara-gara Doni semalam ya, Bu? Iya Bu, anak saya baru tidur setelah rewel lama banget. Begitu motor Doni bunyi, sama pagarnya dibanting, langsung nangis lagi. Ya Allah, saya minta maaf banget ya, Bu. Semalam saya juga udah ngomong sama dia, tapi dibilanginnya nggak denger-denger. Saya nggak minta macem-macem kok Bu. Saya cuma mau malam-malam bisa tenang. Bayi saya gampang kaget. Saya ngerti, Bu. Maaf ya, Bu. Saya juga kesel sama sikap dia. Nanti saya coba tegur lagi. Saya takut kalau saya ngomong langsung, dia malah ngegas atau ngomong gak enak. Iya, Bu. Biar saya dulu yang ngomong. Kalau masih begitu juga, kita coba deh minta bantuan Pak RT. Makasih Bu, saya sebenarnya gak pengen masalahnya jadi panjang. Halo Bu, ada apa? Kok telepon siang-siang? Pak, tadi Bu Mira datang lagi ke rumah. Gara-gara Doni lagi. Iya, semalam Doni pulang, motornya digeber-geber lagi. Habis itu pagernya dibanting kenceng banget. Anak Bu Mira langsung kebangun terus nangis. Doni ini makin susah dibilangin ya. Saya kasihan sama Bu Mira juga, Pak. Suaminya lagi luar kota, jadi dia ngurus bayinya sendirian di rumah. Udah capek, malam-malam masih kebangun gara-gara Doni. Oh, pantesan dia datang sendiri tadi. Kasihan juga ya, lagi sendirian begitu. Iya, dia ngomongnya juga baik-baik banget. Saya malah jadi malu sendiri. Dia cuma pengen malam bisa tenang, itu aja. Kalau suaminya lagi luar kota, berarti memang berat buat dia. Bayi nangis malam-malam, nggak ada yang bantu juga. Nah itu, makanya saya makin gak enak. Takutnya Doni ngulang lagi malam ini. Nanti kalau saya pulang, saya omongin dia. Saya takut nunggu sampai Bapak pulang, Tak. Doni sekarang makin ditegur malah makin sengaja. Kalau begitu, jangan kamu pendam sendiri. Kalau perlu, bilang ke Pak RT aja. Biar Doni tahu, ini bukan hal sepele. Iya, saya cuma sedih aja.
Masa anak sendiri sampai bikin tetangga susah begini? Sabar ya, Bu. Yang penting kamu udah ngingetin. Mudah-mudahan Doni cepet sadar sebelum ada kejadian yang lebih parah. Iya, Pak. Saya juga cuma pengen dia berhenti sebelum semuanya terlambat. Doni, boleh ngomong sebentar gak? Apa sih Bu? Soal motor lagi? Saya minta tolong banget kalau di depan rumah jangan main gas kenceng-kenceng. Anak saya sering kaget. Lah, ini masih sore Bu. Masa ya saya nyalain motor nggak boleh? Bukan nyalahin motornya. Kamu sengaja banget narik gas berkali-kali. Lah, Ibu tahu dari mana saya sengaja? Motornya emang begini suaranya Bu. Doni, jangan pura-pura nggak ngerti. Saya cuma mau tidur tenang sama anak saya. Susah banget sih. Aduh, ya kalau nggak mau keganggu ya jangan nyalain motor saya terus dong. Saya udah ngomong baik-baik loh. Iya saya dengar. Nih, saya dengar yang jelas nih. Doni, kamu keterlaluan. Nah, saya di depan rumah sendiri Bu. Nggak usah ngatur-ngatur lah. Sejak ditegur, Doni malah makin sengaja. Ia merasa menang setiap kali melihat tetangganya kesal. Doni, sini dulu. Saya mau ngomong. Apaan lagi nih Pak? Soal motor lagi? Iya, soal motor sama pagar kamu. Warga udah pada keganggu. Keluarga siapa sih Pak? Bu Mira doang kan? Dia mah dikit-dikit ngeluh mulu. Jangan ngomong seenaknya. Dia punya bayi kecil. Kamu pulang tengah malam, motor digeber, pagar dibanting. Ya jelas orang keganggu. Lah saya terus nggak boleh pulang ke rumah sendiri gitu? Jangan dipelintir. Pulang mah pulang aja. Nggak usah itu kamu banyak gaya bikin suara sengaja kenceng-kenceng. Mengganggu warga tau nggak? Lah saya emang nggak sengaja Pak. Motor saya emang suaranya begitu. Saya bukan anak kecil, Doni. Saya tahu mana suara motor lewat, mana orang sengaja Ya geber-geber. kalau Bapak udah nggak suka sama saya, apapun selalu dianggap salah Pak. Ini bukan soal suka atau nggak suka. Ini soal kamu ganggu orang terus-terusan. Alah, cuma suara motor sama pagar aja dibikin panjang sih. Udah beberapa kali ditegur, masih aja diulang. Mulai sekarang, jangan ada lagi yang kayak begini. Ya nanti lihat aja Pak. Allahu Akbar, Doni. Kamu ini kenapa sih ngulangin lagi? Biarin Bu. Biar yang pada suka ngomongin itu biar dengar sekalian. Astaga, Don. Lihat sini. Pagernya miring nih. Apaan sih Bu? Masih bisa nutup ini? Rodanya geser nih. Ini besinya juga goyang. Jangan dibanting lagi, kenapa sih? Ini pagar besi nih. Nih. Kuat begitu mana gampang rubuh. Dibilanginnya kok ngeyel terus. Kalau sampai jatuh kena orang gimana? Gak bakal kejadian apa-apa. Khawatir amat sih. Soalnya kamu dari kemarin gak pernah pelan-pelan. Lihat aja nanti kalau kenapa-kenapa. Ibu gak mau tahu. Ibu udah capek. Udah Bu, aku mau masuk. Ribet banget sih. Doni, pagar kamu itu udah miring. Sebelum dibenerin, jangan kamu banting lagi. Sekarang Bapak ngurusin pagar rumah saya juga. Saya ngingetin karena bahaya. Kalau sampai rubuh, orang lewat bisa kena. Kalau kamu yang ketiban sih nggak apa-apa ya, biar jadi pelajaran sekalian. Masih berdiri gini dibilang mau rubuh. Bapak itu kebanyakan khawatir. Jangan belagu terus, Doni. Kelihatan jelas, rodanya udah keluar jalur. Kalau rusak tinggal benerin. Gak usah ribut-ribut ngomongin saya. Orang ngomong juga lagian karena kamu nggak berhenti bikin masalah. Masalahnya cuma kalian-kalian aja tuh yang gampang kesel sama saya. Pokoknya saya udah ngingetin. Jangan digeber lagi motornya. Jangan dibanting lagi pagernya. Iya. Udah selesai kan? Doni, dengerin Pak RT. Jangan bikin ibu tambah malu. Udah muak banget aku. Semuanya nyalain aku terus. Bahaya itu sudah ada tepat di depan mata Doni. Tapi bukannya berhenti, ia malah merasa semua orang sedang menyerangnya. Dikira bakal takut apa cuma gara-gara ditegur doang. Aduh, Doni lagi. Baru juga anak saya tidur. Doni, udah.
Jangan geber motornya lagi. Biarin Bu, aku capek sama orang-orang yang ngatur aku terus. Pagar bunyi doang dibahas terus. Nih, aku tutup sekalian. Pagar sialan, ikut-ikutan bikin kesel aja. Hah? Doni! Suara benturan itu jauh lebih keras dari suara motor dan pagar yang selama ini sengaja ia buat. Malam itu, dua benda yang ia pakai untuk mengganggu tetangga justru menjadi penyebab celakanya sendiri. Dari kisah ini, kita belajar. Jangan sengaja mengganggu orang lain hanya karena merasa tidak ada yang bisa melarang. Perbuatan yang terus diulang dengan sombong bisa kembali menjadi penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi.